Iya. Contoh seperti HIV, Penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Pola hidup sehat. apa itu penyakit menular? Welcome back to Colo Colo Podcast. Ko hebat. Bapak Mama, Saudara semua, kembali lagi Colo Colo Podcast hadir dalam ruang tayang Anda. Hari ini kami hadir dengan topik yang cukup menarik. Saya percaya ini akan menjadi informasi yang baik, tapi juga menjadi edukasi bagi kita semua. Nah, hari ini topik kami adalah tentang pola hidup sehat. Di tengah kami telah hadir narasumber yang luar biasa. Saya percaya bahwa beliau cukup memahami terkait dengan topik diskusi yang akan kita diskusikan hari ini. Untuk tidak lama-lama, saya langsung saja menyapa beliau untuk memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Baik, Abang Ridwan, mungkin Abang bisa memperkenalkan nama, kemudian aktivitas Abang seperti apa hari ini. Mungkin bisa Abang ceritakan untuk kita semua. Baik, terima kasih sahabat Colo Colo Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Ridwanullah Salawati. Keseharian saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana pada bidang pemberantasan penyakit. Kebetulan saya dipercayakan untuk menjadi kepala seksi penyakit tidak menular atau PTM dan kesehatan jiwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana. Terima kasih. Baik, Ya, Bapak, Mama, Saudara semua, demikian sedikit perkenalan yang sudah disampaikan oleh Bung Ridwan. Beliau adalah kepala seksi di bidang kepala seksi penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana. Iya, kita langsung masuk saja pada diskusi kita di hari ini. Baik, Abang. ya, Bapak Mama, Saudara semua, jika kita diberikan pilihan, kita pilih sehat atau sakit, saya percaya bahwa banyak kita yang akan memilih sehat. Tetapi dalam realitas kehidupan kita, banyak kita lihat bahwa harapan hidup, pola hidup kita sangat jauh dari harapan kesehatan, harapan untuk sehat. Baik, saya langsung bertanya-tanya dengan Abang kita. Jadi Abang, kalau kita lihat situasi hari ini, banyak orang yang mengalami namanya penyakit tidak menular, siap. dan mereka tidak merasa bahwa mereka sedang ada mengalami penyakit Sakit, menular ya. tersebut. Betul. Mungkin Abang bisa menjelaskan sedikit apa itu penyakit tidak menular. Baik, terima kasih Bung Lois. Sebelum kita kenal apa itu penyakit tidak menular, kita harus lebih tahu dulu apa itu penyakit menular. Penyakit menular ini sendiri adalah penyakit yang ditularkan melalui infeksi dari orang ke orang atau dari hewan ke orang. Iya. Contoh seperti HIV. HIV ini kan contoh ada kontak dari orang yang sakit dengan orang yang sehat. Terus seperti kusta, TB paru, itu kan droplet melalui udara dari orang yang sakit ke orang yang sehat. Iya. Terus seperti penyakit filariasis, itu dia juga melalui orang ke orang, tapi melalui gigitan nyamuk. Dari nyamuk itu menggigit orang yang sakit, terus berpindah ke orang yang sehat. Ini nyamuk ini akan membawa telur filariasis atau kaki gajah ini, dia akan pindah ke situ. Sementara untuk penyakit yang tidak menular ini sebenarnya penyakit yang ada karena pola hidup kita keseharian ya yang kurang sehat ya. Iya. Entah itu pola istirahat, pola makan, pola minum yang tidak sehat sehingga bisa terjadi penyakit seperti hipertensi, terus diabetes mellitus atau penyakit gula. Keseharian kita bilang penyakit gula. Terus stroke, gagal ginjal, bahkan kanker payudara, kanker mulut rahim. Ini semua itu akibat dari penyakit tidak menular itu. Setuju. Baik, Abang, kalau kita
bercerita tentang, maksudnya berbicara tentang penyakit tidak menular ini, biasa kalau stadium-stadium awal itu untuk penyakit tidak menular ini, apakah gejalanya terlihat atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan supaya terkadang kita merasa kita ini sehat, kita jalan aktivitas seperti biasa, tetapi sebenarnya kita ada terkenalnya namanya penyakit tidak menular itu. Kira-kira seperti apa gejalanya? Baik, terima kasih Bung Lois. Kalau untuk penyakit menular saja sebenarnya tidak ada gejala sama sekali yang kita rasakan. Jadi penyakit menular sebenarnya ada penyakit tidak menular sebenarnya ada di orang yang sehat. Bagaimana supaya cara kita mengetahui bahwa kita ini ada sakit dengan melakukan screening screening PTM, yaitu pemeriksaan mulai dari tekanan darah, pemeriksaan gula darah, kolesterol dan asam urat. Itu baru bisa kan kita tahu. Berbeda dengan penyakit yang menular. Kalau penyakit menular kan kita tahu bahwa orang itu mungkin batuk-batuk, mungkin seperti TB paru, dia batuk-batuk, terus dia badan mulai menurun. Ini kita bisa tahu di orang ini ada sakit ini. Tapi kalau orang penyakit tidak menular, dia tidak seperti itu. Dia ada pada orang sehat. Kenapa saya bilang begitu? Bahwa karena kadang kita mungkin seperti sekarang kita duduk berdiskusi begini, tapi besok-besok orang ini sehat-sehat, besok sudah meninggal. Ini akibat dari penyakit tidak menular, mungkin karena mungkin kena jantung atau tidak, mungkin stroke akhirnya mungkin masuk ke kamar mandi, jatuh, pecah di pembuluh darah otak, akhirnya meninggal. Makanya PTM ini sendiri juga disebut dengan silent death atau kematian yang tiba-tiba. Betul. Sempat juga dengar itu istilah silent death atau silent killer. Betul. Pembunuh diam-diam. Jadi Bapak Mama, Saudara semua, kita dianjurkan supaya harus melakukan pengecekan terus. Kita punya kesehatan, baik itu darah tinggi, kolesterol dan lain-lain. Karena mungkin saat ini kita merasa kita sehat saja, kita melakukan aktivitas, tetapi sebenarnya dalam tubuh kita ini sedang ada penyakit yang kita bawa-bawa. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Abang kita dari kesehatan ini, saya kira ini tentu kita harus menyimak baik supaya ini ke depan harus ada kesadaran dari kita untuk terus memeriksa kesehatan ini. Baik, Abang Ridwan, ini kira-kira dalam upaya pengendalian dan penanganan penyakit tidak menular ini, mungkin dari Dinas Kesehatan sudah mungkin dalam sisi anggaran atau sisi kebijakan seperti apa yang sudah dilakukan untuk menekan tingginya angka penyakit tidak menular di Kabupaten Kaimana? Baik, terima kasih Bung Luis. Untuk sisi anggaran dari pemerintah daerah itu kami memang ada. Seperti tahun ini di tahun 2024 ini kami ada kegiatan screening PTM di SKPD. Jadi SKPD yang ada di Kabupaten Kaimana ini kami melakukan screening, dan teman-teman dari Puskesmas Kaimana sudah mengerjakan ya. Dalam tahap pengerjaan sudah 5 hari, dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi dimulai dari start dari Dinas Kesehatan, terakhir kemarin di kantor sosial. Ini nanti akan ada di tahap kedua lagi, dan mungkin selanjutnya mungkin di kantor DPRD, terus kantor Bupati dan kantor-kantor lain. Itu sudah mau dikerjakan nanti tahun ini. Cuma hanya kami memang terkendala dengan pengusulan kegiatan ini. Padahal sebenarnya kami di PTM ini SPM kami itu ada 3 yang harus kami penuhi. Itu SPM-nya itu yang pertama screening gula darah, yang berikut hipertensi, yang berikutnya kesehatan jiwa. Ini tapi karena penganggarannya tidak mencukupi, akhirnya kami baru bisa screening ini bisa jalan separuh saja. Screening PTM ini. Padahal kalau mau lihat yang nanti akan melakukan screening ini kan di usia 15 sampai 64 tahun, usia produktif ya. Sementara kalau untuk Kabupaten Kaimana sendiri, dia punya jumlah yang harus di screening itu sekitar 45.075 orang, 75 jiwa yang harus kami screening. Sementara kalau dalam penganggarannya hanya cuma 1 kali saja, contoh seperti Puskesmas Kaimana dengan wilayah kerja yang besar, dia yang untuk usia produktif saja dia harus sekitar 26.000 lebih, 26.042 jiwa yang di screening. Kalau hanya untuk 1 kali penganggaran saja memang tidak bisa. Dia harus di atas 6 kali. Kemarin kami usul
6 kali perjalanan supaya mungkin mereka bisa mencapai semua usia produktif ini, tapi kami hanya bisa satu saja yang bisa ini, 1 kali putaran saja. Jadi ini yang mungkin sebetulnya kendala untuk pelaksanaan di lapangan. Terus berikut terkait dengan langkah-langkah yang sudah kami ambil dari Dinas Kesehatan. Tentunya kami tetap melakukan penyuluhan, penyuluhan melalui teman-teman di puskesmas, 10 puskesmas ini, mulai dari kegiatan pusling, screening PTM sendiri. Terus teman-teman sampaikan ke masyarakat ini supaya untuk mau periksa ke lapangan, ke puskesmas. Nah, itu yang selama ini kami lakukan di Dinas Kesehatan gitu. Baik. Ini ternyata memang membutuhkan anggaran yang besar, karena memang kita bicara tentang kesehatan ini memang sesuatu yang sifatnya sangat mendasar dalam kehidupan manusia ya. Kita punya cita-cita, kita punya harapan, tapi kalau kita tidak sehat, itu hanya tinggal cita-cita, hanya tinggal harapan saja. Baik, Bung, saya mungkin bertanya sedikit terkait dengan mungkin apakah dari Dinas Kesehatan punya semacam data begitu terkait dengan jumlah tingginya penyakit tidak menular di Kabupaten Kaimana. Baik, terima kasih. Dari hasil screening ya dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli ini terakhir, angka yang kami screening itu sekitar 1.500 orang. 1.500 orang yang kami sudah screening, itu terdapat 375 itu angka orang dengan sakit diabetes mellitus atau penyakit gula. Hipertensi. Terus di angka 210 itu dengan orang yang dengan penyakit gula. Jadi ini angka ini sangat tinggi. Ini baru di 1.500 saja kita periksa saja angkanya sudah begitu. Coba Pak Bung bayangkan kalau di angka 45.000, itu palingan data ini akan bertambah lagi. Betul. Memang ini ini Bung, saya teringat lagi, ini terkait dengan macam misalnya penyakit gula dan lain sebagainya ini pemicunya terutama dari apa sih sebenarnya? Baik, terima kasih Bung. Sebenarnya tergantung pola hidup. Pola hidup. Jadi banyak kita tidak memahami pola hidup kita, keseharian kita masing-masing setiap hari. Contoh seperti mungkin banyak isap rokok, ini salah satu pemicu. Isap rokok, terus minuman yang beralkohol, terus yang makan minum ini sendiri seperti makan tinggi gula, terus tinggi garam, terus lemak. Jadi itu ada singkatannya itu untuk penggunaan yaitu keseharian itu harus G4, G1 dan L5. Artinya gula itu dia cukup untuk keseharian kita, itu kita konsumsi hanya 4 sendok saja. Terus garam itu 1 sendok teh. Kalau gula tadi 4 sendok makan, garam 1 sendok teh. Sementara kalau lemak atau mungkin minyak ini bisa kita konsumsi tiap hari itu hanya bisa sebatas 5 sendok makan. Kalau lebih, maka itu akan memicu terjadinya risiko PTM itu. Terus kalau ditambah lagi kalau dengan kita kurang beraktivitas fisik, yang dianjurkan mungkin ya 30 menit setiap hari mungkin kita mungkin jogging atau jalan pagi, itu kalau tidak lakukan dan tambah dengan beban stres, pikiran apa semua yang banyak, ini faktor-faktor yang sebenarnya memicu terjadinya penyakit tidak menular. Memang Bapak Ibu Saudara semua, hal ini perlu diperhatikan ya, terkait dengan penyakit tidak menular seperti gula dan ada beberapa penyakit lain yang dipicu oleh karena pola hidup kita, makan yang tidak teratur, bahkan istirahat, bahkan jarang berolahraga. Ini faktor-faktor yang memicu timbulnya penyakit gula dan lain sebagainya. Baik, Bung, saya bertanya sedikit lagi. Ini kalau penyakit menular ini, apa risikonya terhadap nyawa atau kematian? Baik, terima kasih Bung Lois. Kalau kita mau tarik ulur ke belakang, di tahun 90-an ya, 1990-an itu angka kematian, kesakitan atau kematian dan kematian terkait dengan penyakit menular ini masih tinggi
dia di angka 60% ya, 60%, dan yang penyakit yang tidak menular ini 40%. Iya, iya. Tapi di tahun 2000-an ini dia terjadi perpindahan atau ini, jadi angka penyakit tidak menular ini dia lebih tinggi. Dia di angka 60%, Iya, iya. sementara yang penyakit tidak menular ini hanya di angka 40%. Ini karena gitu perubahan pola apa Iya. namanya keseharian kita yang tidak bagus. Iya, iya. Jadi itu sangat membunuh. Yang tadi saya bilang PTM sendiri atau penyakit tidak menular sendiri dia kan dibilang kan silent death, Silent death. membunuh secara diam-diam, dan memang angka kesakitan untuk kasus ini sangat tinggi. Setuju. Bukan kita di Kaimana saya, tapi Iya, iya. di seluruh dunia. Seluruh Bahkan dunia. di WHO itu di tahun 2030 sudah dipastikan bahwa kita punya angka kesakitan ini bisa sampai nanti akan 80%, begitu untuk seluruh dunia. Setuju. Maka dia akan tinggi. Hanya 20% saja dengan penyakit Iya, iya, lain. iya. Setuju. Saya lihat yang terjadi di Kaimana ini banyak, kita lihat kematian-kematian itu sifatnya mendadak, betul. Ya, Jadi betul. kadang kita kaget, wih orang ini tadi baru kita Ya. teleponan, tadi baru lihat ada lewat, Ya, tiba-tiba betul. mati. Padahal ini yang disebut silent death. Silent death, Iya, betul. penyakit tidak menular. Iya. Sebenarnya penyakit tidak menular ini sangat berbahaya. Berbahaya sekali Ya. sekarang. Tapi saya lihat seakan-akan pemerintah ini lebih fokus ke yang penyakit menular. Ya, betul. Padahal sehingga macam ada sedikit pergeseran perhatian begitu dari Iya. penanganan penyakit menular ini Penyakit menular. lebih intens intens, daripada penyakit tidak menular. Saya kira ini hal apa kira-kira? Mungkin juga teman-teman dari yang membidangi apa namanya penyakit ini mungkin kurang mungkin diskusi dengan pemerintah atau sampaikan atau bagaimana kira-kira, mungkin Baik. abang bisa sampaikan. Kami dari seksi PTM sendiri sudah banyak melakukan kegiatan seperti diskusi ya. Iya, iya. Diskusi terkait dengan mungkin UBM atau usaha berhenti merokok ya. Iya, iya. Kawasan tanpa rokok yang kami harus buat. Setuju. Itu memang sampai sekarang kan sudah ada perdanya. Perdanya tahun 2009 itu nomor 2 tahun 2009. Iya, iya. Sudah ada, dan sudah banyak kami sebenarnya kalau untuk diskusi saja sudah banyak dengan pemerintah daerah, namun apa namanya dalam pengusulan dan ini semua kami masih belum dapat ini yang sesuai dengan Siap. kebutuhannya. Iya, iya. Harus Setuju. kami capai begitu. Mungkin juga karena faktor keterbatasan anggaran yang Iya, ada di daerah betul. ini juga. Itu salah satu faktor mungkin. Setuju. Jadi apa namanya? Terus juga ini kembali lagi kepada kesadaran masyarakat Ya. ya, Bung. Saya kira mungkin juga dari dinas kesehatan bidang yang terkait bisa mungkin melakukan banyak sosialisasi, Betul. edukasi ke masyarakat. Iya. Mungkin sejauh ini terkait dengan sosialisasi, edukasi ini mungkin sudah dilakukan ya. Iya. Untuk sosialisasi sendiri yang tadi saya Iya. bilang, untuk di 10 puskesmas, kami di satu puskesmas di dalam kota di sini di Kaimana ini, dan puskesmas pesisir di luar kota itu ada 9. Itu sudah kami lakukan melalui itu kegiatan pusing atau puskesmas keliling. Ya. Itu sudah kami suruh teman-teman supaya terus bersosialisasi dengan agar apa namanya Iya, iya. masyarakat ini mengerti apa itu Betul, penyakit betul. tidak menular. Iya, iya. Nah, itu dan dengan screening, Iya, melakukan iya, melakukan screening PTM itu sudah kami lakukan. Iya. Cuma hanya itu keterbatasan kami Iya. hanya karena kendala hanya mungkin pelaksanaannya mungkin 1 kali jadi tidak bisa mencakup Setuju. semua Iya. usia produktif yang sebenarnya kita harus Iya, periksa. iya. Karena kalau macam 1 kali saja, saya rasa mungkin kalau bukan hanya di puskesmas Kaimana, kalau di kampung-kampung saja, Iya, iya, iya. karena mungkin ya kita sudah tahu ya, kita punya masyarakat di Kaimana ini punya pola keseharian. Mungkin hari ini mungkin kita datang kunjungan ke kampung itu dia belum ada. Mungkin kita bisa datang. Iya, iya, iya. Tapi karena kita datang dengan keterbatasan, mungkin tidak ada apa Iya, akhirnya. iya. Jadi apa namanya kita punya capaian ini dia berkurang. Setuju, setuju. Ini faktor apa namanya? Kalau kita pulang balik juga ini faktor fasilitas Ya, betul. operasional Operasional. ya, ini juga Ini yang harus mempengaruhi. Iya. Iya. Apalagi dengan memang kita di Kaimana ini kan untuk sampai ke satu kampung ke kampung lain harus menyeberang dan lain Ya, sebagainya. menyeberang.
faktor geografis ini menjadi kendala untuk Betul. teman-teman semua. Tapi saya kira hal ini perlu ada kerjasama juga dengan stakeholder, mungkin dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda untuk sama-sama mungkin berperan dalam hal terkait dengan sosialisasi tentang penyakit tidak menular. Iya. Ya, mungkin sejauh ini juga apakah dari Dinas Kesehatan sudah melakukan kerjasama dengan mungkin organisasi atau lembaga? Kami lebih ke membentuk kader ya, kader Posbindu yang mungkin ada di masyarakat. Contoh seperti Puskesmas Kaimanas ini di dalam Kabupaten Kaimanas ini kami ada 12 Posbindu yang sudah berjalan, mulai dari ada yang dari perkumpulan gereja, terus dari ibu-ibu remaja masjid Talim ya dengan terus dari PKK juga sudah ada. Jadi ini kita menggerakkan masyarakat yang ini kan untuk bekerja, karena ini sebenarnya untuk Posbindu sendiri ini dia sebenarnya harus ada di posisinya itu ada di kampung, dan memang penganggarannya sebenarnya itu ada untuk di kampung itu ada penganggaran untuk bidang kesehatan. Itu penganggaran itu sudah yang nanti mungkin bisa dibayar untuk mungkin mereka punya uang harian, uang saku, terus untuk pembelian logistik seperti mungkin logistik gula darah, terus asam urat, terus PTM, asam urat, terus kolesterol. Ini sebenarnya bisa dibiayai dalam kampung itu sebenarnya. Tapi selama ini tidak berjalan. Jadi kami di Dinas Kesehatan itu hanya bisa memenuhi uang harian dari 12 Posbindu yang ada dalam Kabupaten Kaimanas ini saja. Baik, luar biasa sekali Bu. Memang berbicara tentang upaya pengendalian dan penanganan kesehatan ini cukup berat sekali. Iya, betul. Dan berbicara tentang kesehatan ini adalah pelayanan dasar dan sifatnya wajib betul untuk pemerintah daerah. Dan saya kira ini menjadi perhatian kita semua stakeholder untuk tetap mendukung upaya-upaya penanggulangan kesehatan. Iya. Baik Bung, tidak terasa kita sudah ada di penghujung diskusi di hari ini. Bapak Mama, Saudara semua, sahabat Colo-Colo Podcast, terima kasih atas perhatian Anda untuk terus mengikuti diskusi kami. Dan hari ini kami sudah ada di penghujung. Mungkin sebelum kami menutupi diskusi kami di hari ini, saya mungkin berikan kesempatan kepada Bung Ridwan untuk menyampaikan closing statement. Baik, terima kasih Bung Luis. Kami sangat berharap sekali untuk Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Kaimanas ini selalu menerapkan cerdik. Ini singkatan, cerdik ini ada singkatan. Cerdik ini cek kesehatan diri secara rutin dengan melakukan screening PTM maupun screening kesehatan jiwa. Terus C itu cek kesehatan ini. Terus E-nya itu enyahkan asap rokok. Kalau bisa bila perlu jangan merokok gitu. Atau ada yang merokok, menjauhlah dari orang yang merokok, karena kita yang perokok aktif ini perokok pasif ini dia lebih berisiko daripada perokok aktif. Jadi perokok pasif ini dia lebih berisiko dari perokok aktif. Itu E-nya. R-nya itu rajin berolahraga. Minimal mungkin 30 menit kita harus pagi itu harus jalan. Terus R-nya itu rajin berolahraga tadi. Itu I-nya itu istirahat yang cukup. Kalau memang Bapak Ibu sudah mungkin bekerja mungkin dari pagi sampai sore, mungkin paling lambat itu jam 11 malam itu sudah harus tidur. Tidak boleh melakukan aktivitas lagi. Terus K-nya itu kelola stres. Ini yang harus kita jaga bersama, karena kalau bilang stres ini mulai dari anak-anak yang sekolah pasti mungkin karena dengan belajar yang mungkin dengan pelajaran yang banyak bisa stres, apalagi kita yang di kantor biasa dengan beban kerja yang besar. Ini kita harus wajib kelola stres. Mungkin itu dari saya, Bung. Baik, terima kasih Bung atas closing statementnya. Bapak Mama, Saudara semua, demikian closing statement dari Bung kita. Semoga ini menjadi catatan penting yang harus diingat oleh Bapak Mama, Saudara semua. Hari ini kita
berada di Pujasera ya. Bapak Mama, Saudara semua, kebetulan saat ini adalah hari libur weekend. Jangan lupa datang dengan keluarga, teman, sahabat untuk berkunjung ke Pujasera. Di sini ada kopi, Anda bisa menikmati fasilitas yang ada, keindahan yang ada untuk bersantai-santai di sini. Demikian Bapak Mama, Saudara semua, sahabat Colo-Colo Podcast yang luar biasa. Selamat siang.